Tega kamu Mas menjual aset rumahku demi menikahi wanita pelakor itu. Akan ku buat kalian menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Senja selalu menjadi waktu favorit Sarah di rumah mereka. Cahaya keemasan yang menari di antara dedaunan pohon mangga di halaman depan, lalu menyelinap masuk melalui jendela ruang tamu, menciptakan suasana hangat dan damai. Duduk di kursi rotan di teras belakang, dengan secangkir teh hangat di tangan dan Dika di sampingnya, adalah definisi kebahagiaan bagi Sarah. Rumah itu, bagi mereka, lebih dari sekadar bangunan. Ia adalah saksi bisu perjalanan cinta mereka, hingga akhirnya mengikat janji suci. Setiap sudut rumah itu menyimpan cerita. Dinding ruang tamu yang mereka cat bersama di akhir pekan yang cerah, taman kecil di belakang rumah yang menjadi tempat mereka menanam bunga kesukaan Sarah, bahkan goresan kecil di kusen pintu kamar tidur akibat ulah ceroboh Dika saat memasang rak buku dulu. Semuanya adalah bagian tak terpisahkan dari memori mereka. Sarah masih ingat betul hari ketika mereka pertama kali melihat rumah itu. Rumah sederhana dengan 2 kamar tidur di sebuah kompleks perumahan yang asri. Saat itu, tabungan mereka hampir terkuras habis untuk uang muka. Namun, mata Dika berbinar-binar penuh keyakinan. "Lihat, sayang," katanya sambil merangkul Sarah erat, "di sini nanti kita akan membangun keluarga yang bahagia. Anak-anak kita akan berlarian di halaman ini." Kata-kata Dika saat itu terasa seperti mantra yang mengikat hati Sarah. Ia percaya pada Dika, pada cinta mereka, dan pada masa depan yang mereka impikan bersama. Selama bertahun-tahun, mereka bekerja keras, saling mendukung dalam suka dan duka. Sarah, dengan keuletannya, berhasil meniti karir di sebuah perusahaan swasta. Dika, dengan semangat wirausahanya, perlahan tapi pasti mengembangkan bisnis kecilnya. Setiap kenaikan gaji, setiap keuntungan bisnis, selalu mereka sisihkan untuk melengkapi rumah impian mereka. Mereka memilih sendiri setiap perabot, mulai dari sofa empuk di ruang keluarga hingga lukisan abstrak yang menghiasi dinding ruang makan. Sarah sangat memperhatikan detail, menciptakan suasana rumah yang nyaman dan penuh cinta. Dika, meskipun terkadang kurang sabar dengan urusan dekorasi, selalu menuruti keinginan Sarah. Baginya, kebahagiaan Sarah adalah prioritas utama. Di awal pernikahan mereka, setiap malam selalu diisi dengan obrolan hangat di teras belakang seperti ini. Mereka akan berbagi cerita tentang hari yang mereka lalui, merencanakan liburan impian, atau sekadar menikmati kebersamaan dalam diam. Dika sering menggoda Sarah dengan cerita-cerita lucu, membuat Sarah tertawa hingga air matanya keluar. Sarah pun tak kalah, ia selalu memberikan dukungan dan semangat pada Dika saat bisnisnya sedang mengalami masa sulit. Dika di mata Sarah adalah sosok suami yang bertanggung jawab, penyayang, dan pekerja keras. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Sarah. Mereka adalah tim yang solid, saling melengkapi dan menguatkan. Sarah merasa sangat beruntung memiliki Dika sebagai pendamping hidupnya. Ia percaya bahwa cinta mereka akan abadi, sekuat fondasi rumah yang mereka bangun bersama. Malam ini, senja terasa lebih indah dari biasanya. Sarah melirik Dika yang duduk di sampingnya. Ia sedang membaca koran, namun sesekali tersenyum kecil. Sarah mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Dika. Dika menoleh, tersenyum lembut, dan membalas genggaman tangan Sarah. "Capek, Mas?" tanya Sarah lembut. "Lumayan, sayang. Tapi melihat kamu di sini, semua rasa capek langsung hilang," jawab Dika sambil mengusap lembut punggung tangan Sarah. Sarah tersenyum bahagia. Kata-kata Dika selalu berhasil membuatnya merasa dicintai dan dihargai. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Dika,
menikmati kehangatan tubuh suaminya dan kedamaian senja yang menyelimuti mereka. Dalam hati, Sarah berharap kebahagiaan ini akan terus berlanjut selamanya. Ia tidak pernah menyangka, senja yang tampak begitu indah ini akan menjadi salah satu senja terakhir yang akan ia nikmati dengan Dika dalam suasana yang penuh kehangatan dan tanpa prasangka buruk. Sebuah badai besar sedang mengintai, siap menghancurkan kebahagiaan yang selama ini mereka bangun dengan susah payah. Hari-hari setelah senja yang damai itu perlahan mulai terasa berbeda bagi Sarah. Kesibukan Dika semakin bertambah. Ia seringkali baru pulang ketika Sarah sudah tertidur, atau bahkan belum pulang sama sekali dengan alasan lembur atau bertemu klien di luar kota. Awalnya, Sarah berusaha memahami. Bisnis Dika memang sedang berkembang, dan tuntutan pekerjaan tentu saja meningkat. Namun, ada sesuatu dalam perubahan Dika yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dulu, sepulang kerja, Dika selalu menyempatkan diri untuk bercerita tentang harinya, berbagi suka dan duka dengan Sarah. Mereka akan makan malam bersama, menonton film, atau sekadar mengobrol santai di teras. Kini, Dika lebih sering terlihat lelah dan langsung tertidur setelah makan malam. Percakapan mereka menjadi singkat dan jarang. Ketika Sarah mencoba bertanya tentang pekerjaannya, Dika hanya menjawab sekenanya, terkesan menghindar. Sarah juga memperhatikan Dika menjadi lebih sering menggenggam ponselnya. Bahkan saat mereka sedang makan atau menonton televisi bersama, jari-jari Dika seolah tak bisa lepas dari layar ponsel. Ia akan tersenyum sendiri, atau sesekali mengetik dengan tergesa-gesa, lalu dengan cepat menyembunyikan ponselnya ketika Sarah melihat. Sarah mencoba bersikap santai, menganggap mungkin ada urusan pekerjaan penting. Namun, hatinya tetap merasa ada yang ganjil. Beberapa kali, Sarah mendapati Dika menerima telepon di luar rumah, atau dengan suara pelan di kamar mandi. Ketika Sarah bertanya siapa yang menelepon, Dika selalu menjawab itu hanya teman kantor atau rekan bisnis yang tidak terlalu penting. Jawaban-jawaban itu terasa hambar dan tidak meyakinkan. Suatu malam, setelah Dika pulang larut malam dari pertemuan klien, Sarah mencium aroma yang berbeda di kemejanya saat ia memasukkannya ke keranjang cucian. Itu bukan aroma parfum Dika yang biasa, dan juga bukan aroma sabun cuci mereka. Aroma itu lebih manis dan feminin. Aroma bunga yang asing bagi Sarah. Jantung Sarah berdebar kencang. Ia mengangkat kemeja itu dan menciumnya sekali lagi. Aroma itu semakin jelas tercium. Perasaan tidak nyaman yang selama ini ia rasakan kini mulai menjelma menjadi kecurigaan yang nyata. Ia mencoba mengingat-ingat, kapan terakhir kali ia mencium aroma parfum seperti itu. Ia tidak yakin pernah menciumnya sebelumnya. Malam itu, Sarah tidak bisa tidur nyenyak. Aroma parfum asing itu terus terngiang di benaknya. Ia mencoba mencari alasan logis. Mungkin Dika tidak sengaja bersentuhan dengan seseorang yang memakai parfum itu? Mungkin itu hanya parfum ruangan di tempat Dika bertemu klien? Namun, semakin ia mencoba mencari pembenaran, semakin kuat pula keraguan yang menghantuinya. Sarah menatap Dika yang terlelap di sampingnya. Wajah suaminya tampak tenang, tanpa beban. Namun, di mata Sarah, ada bayangan misteri yang belum terpecahkan. Ia ingin membangunkan Dika dan bertanya tentang parfum itu, namun ia takut dengan jawaban yang mungkin akan ia terima. Ia takut dugaannya benar. Keesokan harinya, aroma parfum itu masih tercium samar di kemeja Dika. Sarah menyimpan kemeja itu di lemari, seolah menyimpan sebuah bom waktu yang siap meledak. Ia berusaha bersikap biasa saja di depan Dika, namun pikirannya terus berkecamuk. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Dika dengan lebih seksama, mencari petunjuk lain yang mungkin bisa menjawab pertanyaannya yang belum terucap. Jejak parfum asing itu telah menanamkan benih keraguan di hati Sarah, merenggut sedikit demi sedikit kedamaian yang sebelumnya selalu ia rasakan di rumah impian mereka. Setelah menemukan jejak parfum asing,
Sarah menjadi lebih peka terhadap setiap gerak-gerik Dika. Ia memperhatikan bagaimana Dika selalu membawa ponselnya kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi. Notifikasi pesan atau panggilan telepon selalu dijawab dengan cepat dan seringkali dengan senyum kecil yang tidak sampai ke mata Sarah. Beberapa kali, Sarah mendengar Dika menerima telepon dengan nada suara yang sangat pelan, seolah tidak ingin terdengar olehnya. Jika Sarah berada di dekatnya, Dika akan menjauh atau berbicara dengan bahasa isyarat. Ketika Sarah mencoba bertanya siapa yang menelepon, Dika selalu menjawab dengan singkat, hanya teman, atau urusan kerja sebentar. Jawaban-jawaban itu terasa dingin dan tidak memberikan penjelasan yang memuaskan bagi Sarah. Suatu malam, Sarah terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Ia merasa haus dan ingin mengambil minum di dapur. Saat melewati kamar tidur, ia menyadari bahwa Dika tidak ada di sampingnya. Sarah merasa heran, karena biasanya Dika tidak pernah bangun dan keluar kamar di tengah malam. Ia mencoba memanggil nama Dika pelan, namun tidak ada jawaban. Dengan perasaan cemas, Sarah keluar dari kamar dan mencari Dika di seluruh penjuru rumah. Ia tidak menemukannya di ruang tamu, ruang makan, maupun dapur. Kemudian, ia melihat pintu teras belakang sedikit terbuka. Dengan langkah hati-hati, Sarah menghampiri pintu itu dan mengintip keluar. Di bawah rembulan yang samar, Sarah melihat siluet Dika sedang berdiri di teras, membelakanginya. Ia sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. Suara Dika sangat pelan, hampir berbisik. Sarah berusaha mendengarkan, namun ia hanya bisa menangkap beberapa kata yang tidak jelas. Yang jelas, nada bicara Dika terdengar sangat lembut dan penuh perhatian. Nada yang sudah lama tidak Sarah dengar ditujukan padanya. Sarah merasakan hatinya mencelos. Siapa yang Dika telepon di tengah malam dengan nada selembut itu? Rasa penasaran dan kecurigaan bercampur aduk dalam benaknya. Ia ingin menghampiri Dika dan bertanya langsung, namun ia takut dengan apa yang mungkin akan ia dengar. Ia memilih untuk menunggu Dika masuk kembali ke dalam rumah. Tak lama kemudian, Dika masuk dengan wajah sedikit terkejut melihat Sarah berdiri di dekat pintu teras. "Kamu belum tidur, sayang?" tanyanya dengan nada yang dibuat-buat biasa. "Aku terbangun dan tidak melihatmu di kamar." "Kamu menelepon siapa selarut ini, Mas?" tanya Sarah dengan nada sedikit bergetar. Dika tampak sedikit gugup. "Oh, itu tadi teman lama. Dia sedang ada masalah dan butuh teman bicara. Sudah lama sekali tidak kontak," jawab Dika dengan tergesa-gesa, menghindari tatapan mata Sarah. Jawaban Dika terasa sangat tidak masuk akal bagi Sarah. Teman lama mana yang menelepon selarut ini dan membutuhkan pembicaraan yang begitu rahasia? Sarah menatap mata Dika dengan tatapan menyelidik, mencoba mencari kebohongan di sana. "Teman lama siapa, Mas? Kenapa kamu harus keluar rumah untuk meneleponnya? Dan kenapa kamu berbicara dengan suara berbisik?" cecar Sarah, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Dika menghela napas panjang, tampak kesal dengan pertanyaan Sarah. "Sudahlah, Sarah. Ini tidak penting. Kamu tidak perlu tahu. Sekarang sudah malam, lebih baik kita tidur," katanya sambil menarik tangan Sarah menuju kamar. Sarah menolak tarikan tangan Dika. Ia merasa ada jurang yang semakin dalam memisahkan mereka. Kepercayaan yang selama ini ia bangun dengan susah payah mulai retak. Telepon misterius di tengah malam itu semakin menguatkan firasat buruknya. Ada rahasia besar yang sedang disembunyikan Dika darinya, dan Sarah merasa ia harus mencari tahu kebenarannya, meskipun itu akan menyakitkan. Malam itu, Sarah tidur membelakangi Dika. Hatinya dipenuhi dengan kecurigaan dan kekecewaan yang semakin membuncah. Kedamaian yang dulu selalu ia rasakan di rumah mereka kini terasa begitu jauh dan sulit untuk diraih kembali. Malam tanpa tidur itu meninggalkan jejak lelah yang kentara di wajah Sarah. Namun,
Rasa penasaran dan kecurigaan mengalahkan rasa kantuknya. Pagi itu, saat Dika melangkah masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri, Sarah merasakan jantungnya berdebar kencang. Ponsel Dika tergeletak begitu saja di meja nakas, layarnya menghadap ke atas. Sebuah kesempatan yang tak terduga, sekaligus godaan yang sulit untuk ditolak. Dengan tangan gemetar, Sarah meraih ponsel itu. Dinginnya logam terasa kontras dengan telapak tangannya yang berkeringat. Ia menatap layar yang terkunci, ragu sejenak. Apakah ia benar-benar ingin melakukan ini? Mengkhianati kepercayaan yang selama ini mereka jaga? Namun, bayangan telepon misterius di tengah malam dan aroma parfum asing kembali menghantuinya. Ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia mencoba tanggal ulang tahunnya, tanggal lahir Dika, bahkan tanggal pertama kali mereka bertemu. Semua gagal. Hampir putus asa, Sarah teringat percakapan mereka beberapa waktu lalu tentang betapa berkesannya tanggal pernikahan mereka. Dengan harapan tipis, ia mencoba memasukkan pola yang membentuk angka tanggal itu. Layar ponsel terbuka. Napas Sarah tercekat. Ia langsung menuju aplikasi pesan singkat. Di antara daftar obrolan, matanya terpaku pada sebuah nama. Sinta Hati Merah 2. Emoji hati berwarna merah terang di samping nama itu terasa seperti tusukan langsung ke jantungnya. Perasaan mual seketika menyeruak. Dengan jari yang nyaris tidak bisa dikendalikan, Sarah membuka percakapan itu. Rentetan pesan langsung menyambutnya, bagai air bah yang menghanyutkan semua sisa harapan yang masih ia genggam. Selamat pagi, sayang. Tulis sebuah pesan dari Sinta beberapa hari lalu. Semalam aku mimpi indah tentang kamu. Balasan dari Dika tak kalah mesra. Pagi juga, cintaku. Aku juga merindukanmu. Sarah terus menggulir layar, matanya memanas. Ada panggilan sayang yang tidak pernah lagi Dika ucapkan padanya. Ada ungkapan rindu yang seharusnya hanya ditujukan padanya. Mereka membahas rencana kencan di akhir pekan, tempat-tempat romantis yang dulu sering mereka kunjungi berdua. Sarah merasa seperti menonton film kehidupannya sendiri, namun dengan pemeran utama wanita yang berbeda. Kemudian, ia menemukan pesan-pesan yang lebih intim, yang membuatnya merasa perutnya bergejolak. Jangan lupa nanti malam ya. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu kamu. Tulis Sinta. Balasan Dika. Tentu saja, sayang. Aku juga sudah sangat merindukan sentuhanmu. Sarah memejamkan mata sejenak, mencoba menepis rasa sakit yang menusuk-nusuk di dadanya. Sentuhan yang seharusnya menjadi miliknya seorang, kini dibagi dengan wanita lain. Di antara pesan-pesan itu, terselip beberapa foto. Foto pertama adalah selfie Dika dengan seorang wanita yang tersenyum manis, lengannya melingkar manja di lengan Dika. Wanita itu bukan dirinya. Foto-foto berikutnya menunjukkan mereka berdua di berbagai tempat, tampak bahagia dan mesra layaknya sepasang kekasih. Ada foto mereka sedang makan malam romantis, berpegangan tangan di taman, bahkan foto mereka berpelukan erat dengan latar belakang pemandangan indah. Setiap foto adalah tamparan keras bagi Sarah. Air mata Sarah mulai menetes tanpa bisa ia tahan, membasahi layar ponsel. Ia terisak pelan, berusaha menahan suaranya agar tidak terdengar oleh Dika di kamar mandi. Ia merasa dunianya runtuh seketika. Lelaki yang selama ini ia cintai, lelaki yang telah berjanji sehidup semati dengannya, ternyata telah mengkhianatinya dengan begitu tega. Kebohongan ini telah berlangsung lama, dan ia tidak menyadarinya sama sekali. Ia merasa bodoh, naif, dan begitu terluka. Bagaimana bisa Dika melakukan ini padanya? Bagaimana bisa ia tersenyum dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa setiap harinya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di benaknya tanpa menemukan jawaban. Rasa cinta yang dulu begitu besar kini bercampur dengan rasa benci dan amarah yang membara. Suara gemericik air dari kamar mandi tiba-tiba berhenti. Jantung Sarah semakin berdebar kencang.
Dika akan segera keluar. Dengan panik, ia menghapus sekilas jejak percakapan itu dari layar utama aplikasi pesan. Meskipun ia tahu ia tidak mungkin menghapus semuanya dengan cepat. Ia mengunci kembali ponsel Dika dan meletakkannya di meja nakas, berusaha membuatnya terlihat seperti tidak pernah disentuh. Dengan langkah tergesa-gesa, Sarah keluar dari kamar dan menuju dapur. Ia menyeka air matanya dengan kasar dan mencoba mengatur napasnya. Namun, hatinya masih bergemuruh oleh rasa sakit dan amarah. Ia tidak tahu bagaimana ia akan menghadapi Dika setelah ini. Yang jelas, kebenaran yang baru saja ia temukan telah mengubah segalanya. Hubungan mereka tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Luka ini terlalu dalam untuk disembuhkan begitu saja. Sarah tahu, inilah awal dari sebuah badai besar yang akan mengguncang rumah tangga mereka hingga ke akarnya. Sarah berusaha keras untuk terlihat tenang saat Dika memasuki dapur. Ia sedang menuangkan kopi, tangannya sedikit gemetar namun ia berusaha menyembunyikannya. Dika menyapanya dengan senyum pagi seperti biasa, mengambil roti dari meja makan, seolah tidak ada badai yang baru saja melanda hati Sarah. Pusingnya sudah hilang, sayang? Tanya Dika sambil mengoleskan selai di rotinya. Sarah menatap Dika, mencoba menahan gejolak emosi yang ingin meledak. Ia ingin membentak, menanyakan tentang wanita bernama Sinta, tentang semua kebohongan dan pengkhianatan yang baru saja ia ketahui. Namun, ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan dirinya. Ia ingin Dika mengakui semuanya, bukan karena ia marah-marah. "Mas," Sarah memulai dengan suara yang berusaha ia buat setenang mungkin. "Semalam aku terbangun lagi. Aku jadi kepikiran tentang teleponmu itu. Teman lama siapa yang menelepon selarut itu?" Dika tampak sedikit terkejut. Ia menghentikan aktivitasnya dan menatap Sarah dengan tatapan waspada. "Sudah kubilang, itu hanya teman lama. Tidak penting, sayang. Kenapa kamu jadi penasaran sekali?" "Tidak penting katamu?" Mas meneleponnya dengan suara berbisik di luar rumah tengah malam. "Lalu, pagi ini kamu juga terlihat buru-buru menyembunyikan ponselmu. Apa yang sebenarnya terjadi, Mas?" Sarah mencoba menahan air matanya agar tidak tumpah. Dika menghela napas panjang, meletakkan rotinya kembali ke meja. Ia tampak berpikir sejenak sebelum menjawab. "Sarah, kamu ini kenapa sih? Kamu jadi aneh belakangan ini. Aku sudah bilang, tidak ada apa-apa." "Tidak ada apa-apa." Sarah tidak bisa lagi menahan suaranya yang mulai meninggi. "Lalu, siapa Sinta, Mas? Siapa wanita yang mengirimimu pesan-pesan mesra dan foto-foto itu?" Dika terdiam. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap Sarah dengan mata terbelalak, jelas terkejut bahwa Sarah sudah mengetahui semuanya. Ia mencoba mengelak. "Sinta? Aku tidak kenal." "Jangan berbohong lagi, Mas." Sarah membentak, air matanya akhirnya tumpah. "Aku sudah melihat semuanya di ponselmu. Pesan-pesanmu, fotomu dengannya, semuanya. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku?" Dika tertunduk, tidak berani menatap mata Sarah. Keheningan canggung menyelimuti dapur mereka. Akhirnya, dengan suara lirih, Dika mengakui, "Iya, Sarah, ada sesuatu antara aku dan Sinta." Hati Sarah terasa seperti diremas kuat-kuat. Pengakuan itu, meskipun sudah ia duga, tetap terasa sangat menyakitkan. "Sesuatu katamu? Kamu berselingkuh di belakangku, Mas? Kamu mengkhianati pernikahan kita." "Aku tahu aku salah, Sarah," kata Dika dengan nada menyesal yang terdengar tidak tulus di telinga Sarah. Ini terjadi begitu saja. Aku tidak bermaksud menyakitimu." "Tidak bermaksud menyakitiku." Sarah tertawa sinis di tengah tangisnya. "Lalu, apa namanya ini, Mas?
Kamu pikir aku tidak merasa sakit melihat semua itu? Melihat kamu bermesraan dengan wanita lain, sementara aku di rumah menunggumu. Dika mencoba meraih tangan Sarah, namun Sarah menarik tangannya dengan kasar. Ia tidak ingin disentuh oleh lelaki yang telah mengkhianatinya. Sarah, dengarkan aku. Mohon Dika. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti yang aku pikirkan, potong Sarah dengan nada penuh amarah. Lalu, seperti apa, Mas? Apakah kamu akan bilang kalau kamu tidak mencintainya? Atau kamu akan bilang kalau ini hanya kesalahan sesaat? Dika terdiam lagi. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Sarah. Kebohongan yang selama ini ia tutupi akhirnya terbongkar, dan ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Sarah menatap Dika dengan tatapan penuh kekecewaan. Lelaki yang dulu sangat ia cintai kini terasa seperti orang asing baginya. Kepercayaan yang telah ia berikan sepenuhnya telah dihancurkan oleh pengkhianatan ini. Aku minta maaf, Sarah. Akhirnya Dika berucap lirih. Aku benar-benar menyesal. Menyesal. Sarah mengulang kata-kata Dika dengan nada sinis. Apakah penyesalanmu bisa mengembalikan semua yang telah hilang, Mas? Kepercayaan, cinta, dan semua impian yang telah kita bangun bersama. Dika hanya bisa menunduk dalam diam. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan besar. Kesalahan yang mungkin tidak akan pernah bisa dimaafkan oleh Sarah. Air mata Sarah terus mengalir deras. Ia merasa hancur, marah, dan begitu terluka. Pengakuan Dika telah mengkonfirmasi semua ketakutannya. Rumah tangga yang selama ini ia jaga dengan susah payah kini berada di ujung kehancuran. Inilah titik pemicu yang sebenarnya. Konflik yang selama ini terpendam akhirnya meledak, dan Sarah tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah pengakuan pahit itu, suasana di rumah Sarah dan Dika menjadi tegang dan dingin. Dika berusaha keras untuk meminta maaf, merayu Sarah, dan berjanji akan mengakhiri hubungannya dengan Sinta. Ia mengatakan bahwa itu hanyalah kesalahan sesaat, bahwa ia masih sangat mencintai Sarah dan tidak ingin kehilangan dirinya. Sarah mendengarkan semua ucapan Dika dengan hati yang hancur. Sebagian dirinya ingin percaya, ingin kembali ke masa-masa indah mereka dulu. Namun, luka yang telah Dika torehkan terlalu dalam untuk sembuh dalam sekejap. Ia merasa sulit untuk mempercayai setiap kata yang keluar dari mulut Dika. Beberapa hari berlalu, Dika memang terlihat sedikit berubah. Ia lebih sering berada di rumah, mencoba menghabiskan waktu bersama Sarah. Ia mengajak Sarah makan malam di luar, menonton film, bahkan mencoba mengulang kenangan-kenangan manis mereka di awal pernikahan. Namun, di mata Sarah, semua itu terasa hambar dan dipaksakan. Ia bisa merasakan ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Sarah juga tidak bisa menghilangkan kecurigaannya. Ia masih sering melihat Dika terburu-buru menyembunyikan ponselnya atau menerima panggilan telepon dengan nada suara yang lebih rendah dari biasanya. Ketika Sarah bertanya, Dika selalu memberikan jawaban yang sama. Itu hanya urusan pekerjaan. Suatu malam, saat Dika tertidur pulas di sampingnya, Sarah kembali merasa gelisah. Ia tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang terus menghantuinya. Dengan hati-hati, ia mengambil ponsel Dika yang tergeletak di meja nakas. Kali ini, ponsel itu tidak terkunci. Sarah membuka aplikasi pesan singkat dan mencari nama Sinta. Percakapan terakhir mereka terjadi beberapa jam yang lalu. Jantung Sarah berdebar kencang saat membaca pesan-pesan itu. Meskipun tidak semesra sebelumnya, namun tetap terasa ada keintiman di sana. Mereka masih saling bertukar kabar dan merencanakan sesuatu. Sarah merasa seperti ditipu mentah-mentah. Janji Dika untuk mengakhiri hubungannya dengan Sinta ternyata hanyalah kebohongan belaka. Ia merasa semakin marah dan kecewa. Bagaimana bisa Dika begitu tega mempermainkannya? Keesokan harinya,
Sarah mencoba berbicara dengan Dika lagi. Ia menunjukkan pesan-pesan itu dan menanyakan mengapa Dika masih berhubungan dengan Sinta. Dika kembali mengelak, mengatakan bahwa ia hanya membalas pesan terakhir Sinta untuk memberitahunya bahwa mereka tidak bisa lagi berhubungan. Namun, Sarah tidak percaya. Ia bisa merasakan bahwa Dika masih menyembunyikan sesuatu. Pertengkaran kembali terjadi. Sarah merasa lelah dengan semua kebohongan dan drama ini. Ia merasa semakin jauh dari Dika, meskipun mereka berada di bawah atap yang sama. Ia merasa sendirian di rumah yang dulu penuh dengan cinta dan kebahagiaan mereka. Dika, di sisi lain, tampak frustrasi dengan sikap Sarah yang tidak kunjung percaya padanya. Ia merasa sudah berusaha keras untuk memperbaiki semuanya, namun Sarah terus saja mencurigainya. Ia tidak menyadari bahwa kepercayaan yang telah ia hancurkan tidak bisa dibangun kembali dalam waktu singkat. Hari-hari berikutnya, hubungan Sarah dan Dika semakin renggang. Mereka jarang berbicara, dan jika berbicara pun, suasananya selalu dingin dan penuh kecurigaan. Sarah mulai menarik diri, menghabiskan lebih banyak waktu di kamarnya sendiri. Ia merasa tidak ada lagi yang tersisa dari pernikahan mereka. Di tengah kesendiriannya, Sarah mulai berpikir tentang masa depannya. Apakah ia bisa terus hidup seperti ini, dalam kebohongan dan ketidakpercayaan? Apakah ia pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, membawa Sarah pada sebuah kesimpulan yang pahit. Mungkin memang sudah saatnya ia melepaskan Dika. Namun, sebelum itu, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Sesuatu yang akan menjadi bom waktu dalam rumah tangga mereka. Aset rumah yang mereka bangun bersama. Sarah belum menyadari bahwa Dika telah melakukan pengkhianatan yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Meskipun hatinya terluka dan kepercayaannya pada Dika nyaris sirna, Sarah masih memiliki secercah harapan untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Ia tidak ingin menyerah begitu saja pada 10 tahun kebersamaan yang telah mereka lalui. Ia mencoba berbagai cara untuk berkomunikasi dengan Dika, berharap bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi dan menemukan jalan keluar dari masalah ini. Sarah mencoba berbicara dari hati ke hati dengan Dika. Ia menceritakan betapa hancurnya perasaannya, betapa ia merasa dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Ia mengingatkan Dika tentang janji-janji yang pernah mereka ucapkan, tentang impian-impian yang telah mereka rajut bersama. Ia bertanya, apa yang kurang dari dirinya sehingga Dika mencari kebahagiaan di tempat lain. Dika mendengarkan Sarah dengan wajah tanpa ekspresi. Ia hanya menjawab dengan kata-kata klise seperti, "Aku hilaf," atau "Ini semua salahku." Tidak ada penjelasan yang mendalam, tidak ada penyesalan yang tulus terpancar dari matanya. Sarah merasa seperti sedang berbicara dengan tembok. Sarah juga mencoba bersikap lebih lembut dan pengertian. Ia berusaha mencari tahu apa yang membuat Dika tertarik pada Sinta. Ia bertanya apakah ada sesuatu dalam dirinya yang tidak lagi menarik bagi Dika. Ia berharap dengan memahami alasan Dika, ia bisa memperbaiki diri dan merebut kembali hati suaminya. Namun, Dika justru menjadi defensif. Ia balik menyalahkan Sarah, mengatakan bahwa Sarah terlalu sibuk dengan pekerjaannya, kurang perhatian padanya, atau terlalu mengatur hidupnya. Sarah merasa semakin frustrasi. Ia merasa telah memberikan yang terbaik untuk pernikahan mereka, namun Dika justru mencari-cari kesalahan padanya. Suatu sore, setelah bertengkar hebat dengan Dika, Sarah memutuskan untuk keluar rumah. Ia ingin menenangkan diri dan menjernihkan pikirannya. Ia berjalan tanpa tujuan, hingga akhirnya tiba di sebuah taman yang sering mereka kunjungi di awal pernikahan mereka. Duduk di bangku taman, Sarah mengenang masa-masa indah mereka dulu. Betapa bahagia dan saling mencintai mereka saat itu. Ia tidak mengerti bagaimana semua itu bisa berubah begitu drastis. Saat sedang larut dalam lamunannya, Sarah melihat seorang wanita duduk di bangku tidak jauh darinya. Wanita itu tampak familiar.
Setelah memperhatikannya lebih seksama, Sarah tersentak kaget. Wanita itu adalah Sinta, wanita yang ada di foto-foto ponsel Dika. Jantung Sarah berdebar kencang. Ia ingin segera pergi dari sana, namun kakinya terasa terpaku. Sinta menyadari keberadaan Sarah dan menatapnya dengan tatapan dingin dan penuh kemenangan. Dengan keberanian yang tersisa, Sarah menghampiri Sinta. Kamu Sinta, kan? Tanya Sarah dengan suara bergetar. Sinta tersenyum sinis. Ya, saya Sinta. Dan kamu pasti Sarah, istri Dika. Pertemuan itu dipenuhi dengan ketegangan. Sinta tidak menunjukkan rasa bersalah sama sekali. Ia justru membela diri, mengatakan bahwa Dika tidak bahagia dengan Sarah dan telah lama ingin meninggalkannya. Kata-kata Sinta bagai pisau yang menusuk jantung Sarah berkali-kali. Sarah mencoba untuk tidak terpancing emosi. Ia bertanya pada Sinta, apakah ia tidak merasa bersalah telah merusak rumah tangganya. Sinta menjawab dengan enteng, kalau Dika bahagia denganmu, dia tidak akan mencari wanita lain. Percakapan itu berakhir dengan Sarah yang semakin terluka dan Sinta yang semakin terlihat angkuh. Pertemuan tak sengaja itu justru semakin menguatkan keyakinan Sarah bahwa Dika memang telah memilih Sinta dan tidak ada harapan lagi baginya untuk merebut kembali hati suaminya. Setelah pertemuan itu, Sarah merasa benar-benar hancur. Ia menyadari bahwa usahanya untuk mempertahankan pernikahan mereka sia-sia. Dika telah berpaling darinya, dan hatinya telah sepenuhnya menjadi milik wanita lain. Sarah akhirnya menerima kenyataan pahit ini. Ia tidak bisa lagi terus berjuang untuk sesuatu yang sudah mati. Kini, ia harus memikirkan dirinya sendiri dan mencari cara untuk bangkit dari keterpurukan ini. Keputusan untuk melepaskan Dika mulai terlintas di benaknya, meskipun ia belum tahu bagaimana caranya. Pertemuan dengan Sinta telah membuka mata Sarah sepenuhnya. Tidak ada lagi keraguan di hatinya. Rasa sakit dan kekecewaan perlahan mulai bertransformasi menjadi tekad. Sarah tidak akan membiarkan dirinya terus-menerus menjadi korban. Ia harus bangkit dan memperjuangkan haknya. Meskipun belum sepenuhnya yakin dengan langkah selanjutnya, Sarah merasa perlu untuk mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan Dika. Ia teringat percakapan singkat dengan seorang temannya beberapa waktu lalu yang pernah mengalami situasi serupa. Temannya menyarankan untuk mendokumentasikan semua bukti perselingkuhan jika suatu saat diperlukan untuk proses perceraian atau pembagian harta gonogini. Sarah mulai dengan memeriksa kembali ponsel Dika saat ia sedang tidur. Dengan hati-hati, ia membuka aplikasi pesan singkat dan mengambil tangkapan layar dari percakapan Dika dengan Sinta. Ia juga menyimpan foto-foto mereka berdua. Setiap kali melihat foto-foto mesra itu, hatinya kembali terasa perih, namun ia memaksakan diri untuk tetap fokus pada tujuannya. Selain dari ponsel Dika, Sarah juga mulai memperhatikan jadwal dan kebiasaan Dika dengan lebih seksama. Ia mencatat setiap kali Dika pulang larut malam atau pergi dengan alasan pekerjaan di luar kota. Ia juga mengingat setiap kebohongan kecil yang pernah Dika ucapkan. Meskipun bukti-bukti ini tidak berbentuk fisik, Sarah yakin bahwa rangkaian kejadian ini akan memperkuat posisinya nanti. Suatu malam, Sarah menemukan struk pembayaran hotel di saku celana Dika yang akan dicuci. Tanggal dan lokasi hotel itu sesuai dengan salah satu waktu di mana Dika mengatakan sedang ada perjalanan dinas ke luar kota. Sarah menyimpan struk itu dengan hati-hati. Ini adalah bukti nyata yang bisa ia gunakan nanti. Proses mengumpulkan bukti ini terasa sangat menyakitkan bagi Sarah. Setiap kali ia menemukan sesuatu yang baru, hatinya kembali teriris. Ia merasa seperti sedang mengorek luka lama. Namun, di sisi lain, ada perasaan berdaya yang tumbuh dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya menjadi korban pasif. Ia sedang mengambil kendali atas situasinya. Sarah juga mulai mencari informasi tentang hak-haknya sebagai seorang istri dalam kasus perceraian.
Ia membaca artikel di internet dan bertanya kepada beberapa kenalannya yang pernah bercerai. Ia ingin tahu apa saja yang berhak ia dapatkan setelah bertahun-tahun membangun rumah tangga bersama Dika. Semakin banyak bukti yang Sarah kumpulkan, semakin kuat pula tekadnya untuk tidak melepaskan Dika begitu saja. Ia merasa Dika telah mempermainkannya dan tidak menghargai pernikahan mereka. Ia berhak mendapatkan keadilan atas semua yang telah terjadi. Meskipun belum memiliki rencana yang matang, Sarah merasa sedikit lebih tenang karena telah mengambil langkah awal. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan panjang dan sulit, namun ia tidak akan menyerah. Ia akan memperjuangkan haknya dan memastikan bahwa Dika menyesali perbuatannya. Bukti-bukti yang ia kumpulkan akan menjadi amunisinya dalam pertempuran yang akan datang. Sarah yang dulu penyayang dan lembut kini mulai menunjukkan sisi ketegarannya. Ia siap menghadapi badai yang lebih besar demi mendapatkan keadilan untuk dirinya sendiri. Awalnya, Sarah berusaha keras untuk menyimpan rapat-rapat masalah rumah tangganya. Ia malu dan tidak ingin menjadi bahan gunjingan orang lain. Ia berharap bisa menyelesaikan semuanya secara pribadi dengan Dika, meskipun harapan itu semakin menipis. Namun, sekuat apapun ia mencoba menyembunyikannya, berita tentang perselingkuhan Dika ternyata sudah mulai menyebar di kalangan teman dan kenalan mereka. Suatu siang, Sarah bertemu dengan Ibu Rina, tetangga sebelah rumah yang selama ini cukup dekat dengannya. Mereka berpapasan di supermarket. Ibu Rina menyapanya dengan senyum yang menurut Sarah terasa sedikit berbeda dari biasanya. Ada tatapan iba yang tersembunyi di matanya. "Sarah, apa kabar? Sudah lama tidak ngobrol," sapa Ibu Rina dengan nada sedikit hati-hati. "Baik, Bu Rina. Ibu juga?" jawab Sarah berusaha tersenyum ramah, meskipun hatinya tidak tenang. "Iya, Nak." Sarah." Ibu dengar-dengar. Ibu Rina menggantungkan kalimatnya, tampak ragu untuk melanjutkan. Sarah merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. "Dengar-dengar apa, Bu?" tanyanya dengan nada setenang mungkin. Ibu Rina menatap Sarah dengan tatapan kasihan. "Itu, soal Dika." Ia kembali terdiam, seolah tidak tega untuk mengatakannya. Sarah menghela napas dalam-dalam. "Iya, Bu. Ada masalah sedikit," jawabnya singkat, tidak ingin membahasnya lebih lanjut. Namun, Ibu Rina sepertinya tidak bisa menahan diri. Ibu turut prihatin. "Nak, semoga kamu bisa kuat menghadapinya." "Dika." Ibu dengar dia sering terlihat dengan wanita lain. Sarah hanya bisa tersenyum pahit. Ia tidak menyangka berita ini sudah sampai ke telinga tetangga. Ia merasa malu dan terhina. Beberapa hari kemudian, saat Sarah sedang makan siang di kantin kantor bersama teman-temannya, salah satu temannya, Maya, tiba-tiba berbisik padanya. "Sar, maaf ya kalau aku lancang. Tapi aku dengar dari temanmu, Ratih," katanya Dika. Maya menggantungkan kalimatnya, menatap Sarah dengan prihatin. Sarah menghela napas lagi. "Iya, Mei. Itu benar," jawab Sarah jujur, merasa percuma untuk menyangkalnya. Maya menggenggam tangan Sarah. "Aku turut sedih, Sar. Kamu yang sabar ya. Aku nggak nyangka Dika bisa begitu." Semakin banyak orang yang tahu, semakin besar pula rasa malu dan sakit hati yang dirasakan Sarah. Ia merasa seperti sedang dihakimi oleh semua orang. Bisikan-bisikan tentang Dika dan wanita lain itu seolah menghantuinya kemanapun ia pergi. Bahkan, suatu sore, saat Sarah sedang berjalan-jalan di sekitar kompleks rumahnya, ia melihat Dika sedang tertawa riang di dalam mobilnya bersama seorang wanita. Wanita itu tidak lain adalah Sinta. Mereka terlihat sangat mesra, seolah tidak peduli dengan pandangan orang lain. Mobil Dika melewati Sarah begitu saja, dan Dika bahkan tidak menyadari keberadaannya. Melihat pemandangan itu, hati Sarah terasa seperti ditusuk ribuan jarum.
Ia merasa sangat direndahkan dan tidak dihargai. Dika bahkan tidak berusaha lagi untuk menyembunyikan perselingkuhannya. Ia terang-terangan bermesraan dengan wanita lain di depan umum, seolah Sarah tidak ada. Amarah Sarah mulai mendidih. Rasa sakit hati dan malu kini bercampur dengan amarah yang membara. Dika tidak hanya mengkhianatinya secara pribadi, tetapi juga mempermalukannya di depan banyak orang. Ia tidak lagi bisa mentolerir perbuatan Dika. Saat itulah, tekad Sarah untuk membalas dendam semakin kuat. Ia tidak akan membiarkan Dika dan Sinta hidup bahagia di atas penderitaannya. Ia akan membuat mereka menyesali perbuatan mereka. Bisikan-bisikan di balik pintu dan pemandangan menyakitkan yang baru saja ia lihat telah menjadi bahan bakar yang semakin memicu amarah dan dendam di hati Sarah. Ia mulai berpikir lebih serius tentang cara untuk mewujudkan sumpahnya. Setelah pemandangan menyakitkan di jalan itu, Sarah tidak bisa lagi mempercayai satupun perkataan Dika. Setiap kali ia melihat Dika memegang ponselnya, hatinya mencelos. Setiap kali Dika pulang terlambat, benaknya dipenuhi dengan bayangan Dika bersama Sinta. Namun, kini ada kekhawatiran baru yang mulai menghantuinya. Kekhawatiran tentang masa depan finansial mereka. Sarah memperhatikan Dika menjadi lebih sering menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ia akan berbicara dengan nada formal dan terkesan buru-buru mengakhiri panggilan jika Sarah mendekat. Beberapa kali, Sarah melihat Dika membuka laptopnya di malam hari setelah ia tidur, dan ia akan segera menutupnya jika Sarah terbangun. Ketika Sarah bertanya apa yang sedang ia lakukan, Dika selalu menjawab dengan alasan pekerjaan yang tidak jelas. Suatu pagi, saat Sarah sedang mencari dokumen penting di laci meja kerja Dika, ia menemukan sebuah amplop tebal berwarna coklat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Amplop itu tertulis nama sebuah kantor notaris yang tidak familiar. Dengan jantung berdebar, Sarah membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen yang membuatnya terkejut. Di sana tertera salinan sertifikat rumah mereka, lengkap dengan alamat dan detail kepemilikan. Namun, yang membuat Sarah terperanjat adalah adanya draft perjanjian pengikatan jual-beli properti dengan nama Dika sebagai pihak penjual. Nama pembelinya adalah nama seseorang yang tidak pernah Sarah dengar sebelumnya. Di bagian bawah draft itu, tertera angka yang sangat besar, jauh di atas perkiraan nilai rumah mereka saat ini. Sarah merasa tubuhnya lemas seketika. Tangannya gemetar memegang kertas-kertas itu. Ia membaca berulang kali, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Apakah benar Dika berencana menjual rumah mereka? Tanpa memberitahunya? Tanpa persetujuannya? Perasaan marah, kecewa, dan takut bercampur aduk dalam benaknya. Rumah ini adalah hasil kerja keras mereka berdua selama bertahun-tahun. Ini adalah tempat di mana mereka membangun mimpi dan kenangan. Bagaimana bisa Dika tega melakukan ini di belakangnya? Malam itu, Sarah menunggu Dika pulang dengan perasaan cemas dan marah. Begitu Dika tiba, Sarah langsung menghadapinya dengan dokumen-dokumen di tangannya. "Mas, apa maksud semua ini?" tanya Sarah dengan suara bergetar, menunjukkan draft perjanjian jual beli itu. Dika tampak terkejut melihat dokumen itu di tangan Sarah. Wajahnya pucat pasi. Ia mencoba merebut kertas itu dari tangan Sarah, namun Sarah menghindar. "Jawab aku, Mas. Apakah kamu berencana menjual rumah ini?" desak Sarah dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Dika menghela napas panjang dan akhirnya mengakui dengan suara lirih. "Iya, Sarah. Aku sedang mempertimbangkannya." "Mempertimbangkan katamu? Kamu sudah sejauh ini tanpa membicarakannya denganku? Rumah ini milik kita berdua, Mas." Sarah tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dika mencoba memberikan alasan yang terdengar dibuat-buat. Ia mengatakan bahwa ia sedang membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnisnya, dan penjualan rumah adalah satu-satunya cara cepat untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar.
Ia berjanji akan mencari rumah baru yang lebih baik setelah bisnisnya sukses. Namun, Sarah tidak bodoh. Ia tahu pasti ada alasan lain di balik rencana penjualan rumah ini. Ia teringat percakapan Dika dengan Sinta di ponselnya, foto-foto mesra mereka, dan bisikan-bisikan tetangga. Ia yakin, uang hasil penjualan rumah ini akan digunakan Dika untuk memulai kehidupan baru dengan wanita itu. "Jangan berbohong lagi, Mas," bentak Sarah dengan air mata yang akhirnya tumpah. "Aku tahu ini semua karena Sinta. Kamu ingin menjual rumah ini untuk menikahinya, kan?" Dika terdiam, tidak berani menatap mata Sarah. Kebenaran terpancar jelas dari raut wajahnya. Sarah merasa seperti ditikam ribuan kali. Pengkhianatan Dika terasa semakin dalam dan menyakitkan. Ia tidak hanya berselingkuh, tetapi juga berencana merampas satu-satunya aset berharga yang mereka miliki bersama. "Tega kamu, Mas," bisik Sarah dengan suara lirih, namun penuh dengan kepedihan yang mendalam. "Tega kamu menjual rumah ini demi wanita itu." Saat itulah, di tengah rasa sakit dan amarahnya, sebuah tekad yang kuat mulai tumbuh di hati Sarah. Ia tidak akan membiarkan Dika dan Sinta merebut semuanya darinya. Ia akan berjuang sampai akhir. Sumpah yang pernah terucap dalam benaknya kini semakin mengkristal menjadi sebuah rencana yang akan ia jalankan. "Kamu menjual aset rumahku demi menikahi wanita pelakor itu," gumam Sarah dalam hati, matanya berkilat penuh tekad. Hari-hari setelah Sarah menemukan draft perjanjian jual-beli terasa seperti mimpi buruk yang berkepanjangan. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus berkecamuk memikirkan rencana jahat Dika. Setiap suara dering telepon atau ketukan pintu membuatnya tersentak. Takut kabar buruk akan datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Ia mencoba menghubungi Dika berkali-kali, namun suaminya itu selalu menghindar, dengan berbagai alasan yang semakin tidak masuk akal. Suatu pagi, saat Sarah sedang sarapan dengan perasaan hampa, bel rumah berbunyi. Ia membuka pintu dan melihat seorang kurir berdiri di depannya dengan sebuah amplop coklat besar. Amplop itu tertera logo kantor notaris yang sama dengan yang tertera di draft perjanjian jual-beli yang ia temukan. Jantung Sarah berdebar kencang. Ia menerima amplop itu dengan tangan gemetar dan menandatangani bukti penerimaan. Setelah kurir itu pergi, Sarah menutup pintu dan bersandar di sana, memandangi amplop di tangannya. Ia tahu, di dalam amplop itu terdapat konfirmasi dari ketakutannya yang terbesar. Dengan napas tertahan, Sarah membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat resmi yang ditujukan kepadanya dan Dika. Surat itu memberitahukan bahwa proses penjualan rumah mereka telah selesai dan resmi. Rumah yang selama ini menjadi tempat berteduh, tempat berbagi suka dan duka, tempat ia membangun mimpi bersama Dika, kini bukan lagi milik mereka. Tanggal pengalihan kepemilikan juga tertera jelas, hanya tinggal beberapa minggu lagi. Sarah merasakan dunia di sekelilingnya runtuh. Air mata seketika membanjiri matanya. Ia terduduk lemas di lantai, surat-surat itu terjatuh dari tangannya. Rasa sakit dan pengkhianatan menghantamnya bagai gelombang tsunami. Bagaimana bisa Dika melakukan ini padanya? Bagaimana bisa ia menjual rumah mereka tanpa persetujuannya? Tanpa memberitahunya? Ia ingat jelas kata-kata Dika saat mereka pertama kali membeli rumah itu. "Di sini nanti kita akan membangun keluarga yang bahagia." Air mata Sarah semakin deras membasahi pipinya. Janji itu kini terasa seperti lelucon yang sangat menyakitkan. Sarah meraih salah satu surat itu dan membacanya lagi, berharap ada kesalahan, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, kata-kata di surat itu tetap sama, dingin dan tanpa ampun. Rumah itu sudah terjual. Amarah perlahan mulai menggantikan kesedihan. Bagaimana bisa Dika setega ini? Ia tidak hanya berselingkuh, tetapi juga merampas tempat tinggalnya. Ia tidak hanya mengkhianati cintanya, tetapi juga menghancurkan masa depannya.
Sarah berdiri dengan susah payah. Tubuhnya terasa lemas namun matanya berkilat penuh amarah. Ia menggenggam erat surat-surat itu di tangannya. Kata-kata yang pernah terucap dalam hatinya kini terngiang kembali dengan lebih kuat dan lebih jelas. "Tega kau jual aset rumahku, Mas, demi menikahi wanita pelakor itu," bisik Sarah dengan suara bergetar, namun penuh dengan tekad yang membara. "Akan ku buat kalian menjadi gelandangan." Surat dari notaris itu adalah konfirmasi final dari pengkhianatan Dika. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi harapan untuk kembali. Sarah kini sepenuhnya yakin bahwa ia harus bertindak. Ia harus membuat Dika dan Sinta membayar mahal atas perbuatan mereka. Rumah ini adalah haknya, dan ia akan merebutnya kembali, atau setidaknya, ia akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa hidup bahagia di atas penderitaannya. Tekad Sarah sudah bulat. Perang baru saja dimulai. Sarah menunggu Dika pulang dengan hati yang membara. Setelah membaca surat dari notaris, tidak ada lagi rasa takut atau keraguan dalam dirinya. Yang ada hanyalah amarah yang mendidih dan tekad yang bulat untuk menghadapi suaminya. Ia duduk di ruang tamu dalam kegelapan, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar-samar menembus jendela, menggenggam erat surat pemberitahuan penjualan rumah itu. Sekitar tengah malam, suara kunci pintu berputar terdengar dari arah pintu depan. Dika masuk dengan langkah lesu, tampak terkejut melihat Sarah duduk di ruang tamu dalam kegelapan. "Sarah, kamu belum tidur?" tanya Dika dengan nada heran. Ia menyalakan lampu ruang tamu, dan matanya langsung tertuju pada surat-surat yang Sarah pegang. Wajahnya seketika berubah pucat. "Dari mana saja kamu, Mas?" tanya Sarah dengan suara dingin, tanpa menjawab pertanyaan Dika. Dika menghela napas panjang dan meletakkan tas kerjanya di sofa. "Ada urusan sebentar di luar." "Urusan dengan Sinta?" tanya Sarah tajam, menatap Dika dengan tatapan penuh amarah. Dika terdiam sejenak sebelum menjawab, "Itu tidak penting sekarang, Sarah." "Tidak penting katamu." Sarah berdiri, berjalan mendekati Dika sambil mengacungkan surat-surat itu. "Lalu, apa ini? Jelaskan padaku, Mas. Kenapa aku menerima surat ini? Kenapa rumah kita sudah terjual?" Dika mengalihkan pandangannya, tidak berani menatap mata Sarah. "Aku sudah bilang, aku sedang ada masalah keuangan. Aku terpaksa." "Terpaksa katamu?" potong Sarah dengan nada sinis. "Terpaksa menjual rumah ini tanpa memberitahuku? Rumah yang kita bangun bersama dengan susah payah? Demi apa, Mas? Demi wanita itu." Dika akhirnya mendongak, menatap Sarah dengan tatapan dingin. "Iya, Sarah. Aku menjual rumah ini. Dan ya, sebagian uangnya akan aku gunakan untuk memulai hidup baru dengan Sinta." Kata-kata Dika bagai petir yang menyambar di siang bolong. Sarah tertegun, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Memulai hidup baru? Jadi, kamu memang berencana meninggalkanku?" "Aku sudah tidak bahagia denganmu, Sarah," jawab Dika dengan nada datar, tanpa sedikit pun menunjukkan penyesalan. "Aku lebih bahagia dengan Sinta. Kami akan menikah." Air mata Sarah akhirnya tumpah, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. "Menikah? Kamu tega, Mas. Tega kamu menghancurkan hidupku demi wanita itu." "Sarah, sudahlah. Ini sudah keputusan terbaik untuk kita semua," kata Dika mencoba menenangkan, namun nada bicaranya justru semakin menyulut amarah Sarah. "Terbaik katamu? Terbaik untukmu dan wanita itu?" "Iya. Lalu, bagaimana denganku? Kamu pikir aku akan diam saja setelah kamu rampas semuanya dariku?" Sarah tertawa sinis di tengah tangisnya. "Kamu salah besar, Mas. Kamu sangat salah." Sarah melangkah mendekat ke arah Dika. Matanya berkilat penuh tekad.
Kamu tega menjual aset rumahku demi menikahi wanita pelakor itu, desis Sarah dengan suara rendah namun penuh dengan ancaman. Akan kubuat kalian menyesal. Dika menatap Sarah dengan tatapan meremehkan. Kamu pikir kamu bisa melakukan itu, Sarah? Kamu tidak punya apa-apa. Jangan remehkan aku, Mas, jawab Sarah dengan senyum sinis. Kamu telah mengambil segalanya dariku, dan sekarang aku tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. Kamu akan lihat, Dika. Kamu akan menyesali perbuatanmu ini. Sarah berbalik dan berjalan menuju kamarnya, meninggalkan Dika yang terdiam di ruang tamu. Di dalam kamar, Sarah menangis sejadi-jadinya, meluapkan semua rasa sakit dan amarahnya. Namun, di sela-sela tangisnya, terbersit sebuah tekad yang kuat. Ia tidak akan menyerah. Ia akan berjuang untuk keadilannya. Sumpah untuk membuat Dika dan Sinta menjadi gelandangan telah terucap, dan Sarah akan melakukan segala cara untuk mewujudkannya. Klimaks dari konflik ini telah mencapai puncaknya, dan Sarah siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya, babak yang penuh dengan rencana pembalasan. Malam tanpa tidur itu justru mengasah tekad Sarah. Air mata yang membasahi pipinya telah mengering, digantikan oleh sorot mata yang penuh dengan perhitungan. Ia tidak lagi merasa sebagai korban yang tak berdaya. Kata-kata Dika yang meremehkannya justru menjadi bahan bakar yang memicu semangatnya untuk bangkit dan melawan. Pagi harinya, dengan sisa tenaga yang ada, Sarah mulai mencari informasi tentang pengacara. Ia membuka laptopnya dan mengetikkan kata kunci, pengacara perceraian Jakarta, di mesin pencari. Beberapa nama dan kantor pengacara muncul di layar. Sarah membaca profil dan ulasan dari beberapa kantor, mencari yang memiliki reputasi baik dalam menangani kasus sengketa harta Gonogini. Akhirnya, ia menjatuhkan pilihan pada kantor pengacara, Ratih Partners, yang memiliki ulasan positif dan tampak berpengalaman. Dengan tangan sedikit gemetar, Sarah menghubungi nomor telepon kantor tersebut. Ia menjelaskan singkat situasinya kepada resepsionis dan membuat janji temu dengan Ibu Ratih untuk keesokan harinya. Setelah menutup telepon, Sarah merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya, ia telah mengambil langkah pertama. Keesokan paginya, Sarah tiba di kantor pengacara dengan perasaan gugup namun penuh harapan. Ruang tunggu kantor itu tampak elegan dan profesional, dengan lukisan abstrak menghiasi dinding dan suara gemericik air dari kolam kecil di sudut ruangan menciptakan suasana yang tenang. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya dengan senyum ramah menghampirinya. "Ibu Sarah," sapanya lembut. "Saya Ratih." Di ruangan kerja Ibu Ratih yang tertata rapi, Sarah kembali menceritakan semua yang telah ia alami. Ia berusaha menceritakan semuanya dengan tenang dan terperinci, menunjukkan surat pemberitahuan penjualan rumah dan draft perjanjian yang ia temukan. Ibu Ratih mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengajukan pertanyaan untuk memahami duduk perkaranya dengan lebih jelas. Ia menanyakan tentang riwayat pernikahan Sarah dan Dika, pekerjaan mereka, dan aset-aset lain yang mereka miliki. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Ibu Sarah memiliki hak atas setengah dari harta yang diperoleh selama masa perkawinan, yang disebut harta Gonogini. Jelas Ibu Ratih dengan nada tenang namun tegas. Penjualan rumah tanpa persetujuan Anda bisa menjadi masalah hukum yang serius. Kita bisa mengajukan gugatan pembatalan penjualan tersebut ke pengadilan. Ibu Ratih juga menyarankan Sarah untuk mengumpulkan bukti-bukti lain yang bisa memperkuat posisinya, seperti bukti perselingkuhan Dika, riwayat keuangan mereka, dan informasi mengenai aset-aset lain yang mungkin disembunyikan oleh Dika. Ia menjelaskan bahwa semakin banyak bukti yang Sarah miliki, semakin kuat pula posisi tawar-menawarnya di pengadilan. Setelah pertemuan dengan Ibu Ratih, Sarah merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Ia merasa memiliki harapan dan tahu langkah-langkah apa yang perlu ia ambil. Ia kembali ke rumah dengan tekad yang lebih kuat.
Ia mulai memikirkan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan. Sarah menghubungi beberapa teman dekatnya, menceritakan situasinya dengan lebih detail. Ia bertanya apakah mereka pernah melihat Dika bersama wanita lain atau mendengar sesuatu tentang keuangan Dika yang mungkin tidak ia ketahui. Beberapa teman Sarah sangat terkejut dan berjanji akan membantu sebisa mungkin. Di rumah, Sarah mulai mencari dokumen-dokumen penting. Ia memeriksa kembali rekening koran mereka, mencari transaksi-transaksi mencurigakan atau transfer uang dalam jumlah besar. Ia juga mencari bukti kepemilikan aset lain seperti kendaraan atau investasi yang mungkin disembunyikan oleh Dika. Proses pencarian ini tidak mudah dan seringkali menyakitkan, karena ia harus melihat kembali jejak-jejak kebersamaannya dengan Dika. Namun, setiap bukti yang ia temukan semakin memantapkan tekadnya untuk memperjuangkan keadilan. Sarah menyadari bahwa ini akan menjadi pertarungan yang berat dan melelahkan. Dika mungkin akan menyangkal semuanya dan berusaha melarikan diri dari tanggung jawabnya. Namun, Sarah tidak gentar. Ia telah disakiti dan dikhianati dengan cara yang sangat kejam, dan ia tidak akan membiarkan Dika dan Sinta hidup bahagia di atas penderitaannya. Ia akan melakukan segala cara yang diperlukan untuk membuat mereka menyesali perbuatan mereka. Rencana untuk membuat mereka menjadi gelandangan mulai terbentuk di benaknya, bukan lagi hanya sebagai luapan emosi sesaat, tetapi sebagai tujuan yang akan ia perjuangkan dengan sekuat tenaga. Dengan dukungan Ibu Ratih dan bukti-bukti yang berhasil ia kumpulkan, Sarah merasa lebih percaya diri. Ia tidak lagi hanya berencana, tetapi mulai bergerak aktif untuk melaksanakan sumpahnya. Langkah pertama yang mereka ambil adalah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Bersamaan dengan itu, Ibu Ratih juga mengajukan gugatan pembatalan penjualan rumah dengan alasan tidak adanya persetujuan dari Sarah sebagai pemilik sah setengah dari harta tersebut. Kabar gugatan cerai dan pembatalan penjualan rumah itu tentu saja sampai ke telinga Dika. Awalnya, Dika meremehkan langkah Sarah. Ia yakin Sarah tidak akan mampu berbuat banyak tanpa dukungan finansial darinya. Namun, ketika ia menerima surat panggilan dari pengadilan dan mengetahui bahwa Sarah menggandeng pengacara yang cukup disegani, ia mulai merasa sedikit khawatir. Sarah dan Ibu Ratih juga menyusun strategi lain. Mereka mencari informasi lebih dalam tentang kondisi keuangan Dika, termasuk rekening bank dan aset-aset lain yang mungkin ia sembunyikan. Sarah mengingat beberapa investasi yang pernah Dika sebutkan secara samar-samar. Dengan bantuan Ibu Ratih, mereka mencoba melacak keberadaan aset-aset tersebut. Selain jalur hukum, Sarah juga mulai bergerak di luar pengadilan. Ia menghubungi beberapa teman dekat Dika yang ia tahu tidak menyetujui hubungan Dika dengan Sinta. Awalnya, mereka ragu untuk membantu. Namun setelah Sarah menceritakan semua yang telah Dika lakukan padanya, termasuk penjualan rumah secara diam-diam, beberapa dari mereka akhirnya bersedia memberikan informasi yang mereka ketahui tentang Dika dan Sinta. Dari teman-teman Dika, Sarah mendapatkan informasi tentang rencana pernikahan Dika dan Sinta yang akan segera dilaksanakan. Mereka juga memberikan informasi tentang pengeluaran Dika yang meningkat drastis belakangan ini, termasuk pembelian perhiasan mahal untuk Sinta dan penyewaan sebuah apartemen mewah. Informasi ini semakin memperkuat dugaan Sarah bahwa uang hasil penjualan rumah digunakan untuk membiayai kehidupan baru Dika dengan Sinta. Sarah juga tidak ragu untuk menceritakan masalahnya kepada keluarga Dika. Meskipun awalnya mereka tampak membela Dika, namun setelah Sarah menunjukkan bukti-bukti perselingkuhan dan pengkhianatan Dika, termasuk surat dari notaris, beberapa anggota keluarga Dika mulai berbalik mendukung Sarah. Mereka merasa malu dengan perbuatan Dika dan berjanji akan membantu Sarah sebisa mungkin. Langkah awal Sarah mulai menunjukkan hasil. Gugatan pembatalan penjualan rumah yang diajukan Ibu Ratih berhasil membuat pihak notaris menunda proses pengalihan kepemilikan. Bank yang memberikan pinjaman kepada pembeli juga menahan pencairan dana karena adanya sengketa hukum. Hal ini membuat Dika dan Sinta menjadi panik.
Rencana mereka untuk segera menikmati hasil penjualan rumah menjadi tertunda. Selain itu, informasi yang Sarah dapatkan dari teman-teman Dika berhasil ia gunakan untuk memperkuat gugatan cerainya di pengadilan. Bukti-bukti tentang gaya hidup mewah Dika dan Sinta setelah penjualan rumah juga menjadi poin penting yang memberatkan Dika. Sarah merasa ada secercah harapan. Langkah awalnya dalam melaksanakan sumpah pembalasannya mulai membuahkan hasil. Dika dan Sinta tidak lagi terlihat tenang dan bahagia seperti sebelumnya. Mereka mulai merasakan tekanan akibat tindakan Sarah. Meskipun demikian, Sarah menyadari bahwa ini hanyalah awal dari pertempuran yang lebih besar. Dika pasti tidak akan menyerah begitu saja. Namun, Sarah juga tidak akan mundur. Ia akan terus berjuang hingga keadilan berpihak padanya dan ia berhasil membuat Dika dan Sinta menyesali perbuatan mereka. Dika dan Sinta mulai merasakan dampak dari langkah-langkah yang diambil Sarah. Penundaan pengalihan kepemilikan rumah membuat rencana pernikahan mereka menjadi tidak pasti. Uang hasil penjualan yang mereka harapkan untuk memulai kehidupan baru kini tertahan akibat sengketa hukum. Dika menjadi semakin sering marah dan frustrasi, melampiaskannya pada Sinta. Apartemen mewah yang mereka sewa mulai terasa sempit dan tidak nyaman. Uang simpanan Dika semakin menipis karena pengeluaran yang besar untuk gaya hidup mereka dan biaya pengacara yang tidak sedikit. Sinta, yang awalnya tampak menikmati kemewahan yang ditawarkan Dika, kini mulai menunjukkan kekhawatirannya. Pertengkaran kecil sering terjadi di antara mereka, menambah tekanan yang sudah ada. Di sisi lain, Sarah terus bergerak maju dengan bantuan Ibu Ratih. Mereka berhasil mengumpulkan lebih banyak bukti tentang aliran dana hasil penjualan rumah dan bagaimana Dika menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan Sinta. Beberapa teman Dika yang merasa kecewa dengan perbuatannya juga memberikan informasi tambahan yang sangat berguna bagi Sarah. Dika mencoba menghubungi Sarah beberapa kali, berusaha membujuknya untuk mencabut gugatan dan berdamai. Ia bahkan berjanji akan memberikan sebagian uang hasil penjualan rumah kepada Sarah. Namun, Sarah tidak bergeming. Ia sudah terlalu sakit hati dan tidak lagi percaya pada janji-janji Dika. Ia tetap pada pendiriannya untuk memperjuangkan keadilan dan membuat Dika menyesali perbuatannya. Proses persidangan perceraian dan sengketa harta Gonogini berjalan cukup intens. Ibu Ratih berhasil menyampaikan argumen yang kuat di hadapan hakim, didukung oleh bukti-bukti yang telah dikumpulkan Sarah. Dika tampak semakin terdesak, terutama ketika bukti-bukti tentang perselingkuhannya dan penjualan rumah tanpa izin Sarah terungkap di persidangan. Keluarga Dika yang awalnya cenderung membela putranya, kini mulai menunjukkan perubahan sikap. Mereka merasa malu dan kecewa dengan perbuatan Dika, dan beberapa di antaranya bahkan secara terang-terangan mendukung Sarah. Dukungan dari keluarga Dika ini semakin membuat posisi Dika dan Sinta menjadi sulit di mata masyarakat. Rencana pernikahan Dika dan Sinta pun mulai menghadapi kendala. Beberapa vendor yang telah mereka pesan mulai ragu untuk melanjutkan kerjasama karena reputasi Dika yang tercoreng akibat skandal perselingkuhan dan sengketa hukum ini. Beberapa teman dan kenalan mereka juga mulai menjauhi mereka, tidak ingin terlibat dalam drama rumah tangga yang sedang terjadi. Dika dan Sinta semakin merasa terjepit. Mereka tidak menyangka Sarah akan melakukan perlawanan sekuat ini. Mereka mengira Sarah akan menyerah dan menerima nasibnya begitu saja. Namun, Sarah telah membuktikan bahwa ia bukan wanita lemah yang mudah dikalahkan. Ia telah berubah menjadi sosok yang kuat dan penuh tekad untuk mendapatkan keadilannya. Di akhir babak persidangan, hakim memberikan putusan sela yang cukup memberatkan Dika. Penjualan rumah dinyatakan ditangguhkan hingga ada putusan akhir dari pengadilan. Selain itu, sebagian aset Dika juga dibekukan untuk sementara waktu. Putusan ini membuat Dika dan Sinta semakin panik dan menyadari bahwa Sarah bukanlah lawan yang bisa mereka remehkan. Mereka mulai merasakan sedikit demi sedikit konsekuensi dari perbuatan mereka,
dan Sarah merasa ada harapan bahwa sumpahnya untuk membuat mereka menyesal akan segera terwujud. Namun, perjalanan ini masih panjang, dan Sarah tahu ia harus tetap waspada dan terus berjuang hingga akhir. Beberapa bulan berlalu sejak putusan sela pengadilan yang memberatkan Dika. Proses persidangan terus berlanjut dengan sengit. Ibu Ratih dengan gigih memperjuangkan hak-hak Sarah, sementara pengacara Dika berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan aset kliennya. Namun, bukti-bukti yang dikumpulkan Sarah dan tim Ibu Ratih terlalu kuat untuk disangkal. Akhirnya, hari yang dinanti tiba. Sidang putusan akhir digelar dengan suasana tegang. Sarah duduk di samping Ibu Ratih, berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdebar kencang. Di sisi lain ruangan, Dika tampak gelisah didampingi pengacaranya. Sinta tidak terlihat hadir. Hakim membacakan putusan dengan suara lantang dan jelas. Gugatan cerai Sarah dikabulkan. Pernikahan antara Sarah dan Dika resmi berakhir. Mengenai sengketa harta Gonogini, pengadilan memutuskan bahwa rumah yang dijual Dika adalah harta bersama dan penjualannya dinyatakan batal demi hukum karena tidak adanya persetujuan dari Sarah. Dika diwajibkan untuk mengembalikan semua uang hasil penjualan rumah tersebut kepada Sarah. Selain itu, sebagian besar aset lain yang diperoleh selama pernikahan juga dibagi dua secara adil antara Sarah dan Dika. Putusan pengadilan itu bagai palu godam bagi Dika. Ia tidak menyangka Sarah akan berhasil memenangkan gugatan ini. Ia tampak pucat dan lesu mendengar setiap kata yang diucapkan hakim. Setelah persidangan selesai, Dika menghampiri Sarah dengan wajah penuh penyesalan. "Sarah, aku minta maaf," ucapnya lirih. "Aku menyesal telah menyakitimu dan melakukan semua ini." Sarah menatap Dika dengan tatapan dingin. "Penyesalanmu sudah terlambat, Dika. Kamu telah menghancurkan semuanya. Kepercayaan, cinta, dan masa depan yang pernah kita impikan bersama." Dika hanya bisa menunduk dalam diam. Ia tahu ia tidak pantas mendapatkan maaf dari Sarah. Beberapa minggu kemudian, Sarah kembali menempati rumah impiannya. Rumah itu terasa sepi tanpa kehadiran Dika. Namun Sarah tidak lagi merasa sedih. Ia merasa lega dan berdaya. Ia telah berhasil memperjuangkan haknya dan mendapatkan keadilan. Bagaimana dengan Dika dan Sinta? Setelah putusan pengadilan, Dika harus mengembalikan sebagian besar uang hasil penjualan rumah kepada Sarah. Aset-asetnya juga dibagi, menyisakan sedikit harta untuknya. Rencana pernikahannya dengan Sinta pun kandas. Sinta, yang selama ini menikmati kemewahan dari uang Dika, meninggalkannya begitu saja ketika Dika mulai kesulitan finansial. Dika akhirnya harus menyewa sebuah kamar kontrakan sederhana. Bisnisnya tidak berjalan lancar, dan ia harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ia merasakan bagaimana rasanya kehilangan tempat berteduh yang nyaman, merasakan kesulitan ekonomi yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Meskipun tidak benar-benar menjadi gelandangan, namun kehidupan Dika jauh dari kata mewah dan bahagia seperti yang ia impikan bersama Sinta. Sarah tidak merasa puas sepenuhnya melihat penderitaan Dika. Dendamnya memang sedikit terbalaskan, namun ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibangun di atas penderitaan orang lain. Ia memilih untuk fokus pada dirinya sendiri dan membangun kembali hidupnya. Ia menjual rumah itu dan membeli rumah yang lebih kecil namun tetap nyaman untuk dirinya sendiri. Ia kembali fokus pada karirnya dan mulai membuka hati untuk kemungkinan cinta yang baru di masa depan. Kisah ini berakhir dengan keadilan yang berpihak pada Sarah. Dika dan Sinta harus menanggung akibat dari perbuatan mereka. Meskipun Sarah tidak secara langsung membuat mereka menjadi gelandangan, namun tindakan dan keputusan pengadilan telah memberikan konsekuensi yang setimpal bagi mereka. Sarah belajar bahwa meskipun pengkhianatan bisa sangat menyakitkan, namun dengan ketegaran dan bantuan hukum, keadilan masih bisa ditegakkan. Ia telah berhasil melewati badai dalam hidupnya,
dan kini siap untuk menatap masa depan dengan lebih optimis dan percaya diri.